Ya, oke. Sekarang kita masuk di SKL ya, Denuk ya. Sesi 2 nih, karena terpotong apa namanya? Istirahat. Nah, di pengukuran ya, di pengukuran alat ukurnya yang akan kita bahas itu adalah jangka sorong dan mikrometer strobe ya. Nah, bagaimana cara membaca untuk yang jangka sorong? Jangka sorong itu ada berapa skala? 2 skala ya, yaitu skala tetap dengan skala nonius. Nah, caranya membaca itu sebetulnya gampang sekali nih. Ya, ini cara membaca, ini ada angka 0 di sini. Ya, ada angka 0. Sebelum angka 0 pada skala tetap, ini yang kita baca. Tunggu. Oh. Jadi ini yang kita baca ini. Ini. Ya. Nah, ini kan angka 6. Di sini angka 7. Sampai di sini ini angka berapa ini? 6, berapa? 6,5, 6,6, 6,7. Berarti ini adalah 6,7. Kamu tambahkan aja 6,70 gitu ya. Ini dalam sentimeter ini, dalam sentimeter. Terus skala yang lainnya yang kita baca itu adalah skala nonius. Ini yang persis satu garis lurus dengan skala tetapnya. Kalau kita lihat ini kan 0, ini 1, 2, 3, 4. Ini yang persis satu garis lurus nih. Ya. Ini satu garis. Berarti ini yang kita baca. Nah, ini kita bacanya jadi 0,04. Sehingga kita tambahkan di sini 0,04. Maka jadi 6,74. Jadi sebetulnya langsung aja 6,7 ini yang keempat, kok langsung tambahkan angka 4 di belakangnya dalam sentimeter. Lalu bagaimana dengan ini? Istilah 0,00 sekian plus minusnya. Untuk yang ini itu adalah tingkat ketelitiannya. Nah, ini cara mencarinya gimana? Ada yang ingat nggak caranya gimana? Ayo. Untuk mencari ketelitian. Itu adalah setengah dari skala terkecil ya. Ya, setengah skala terkecil. Sekarang kalau penggaris misalnya, penggaris itu skala terkecilnya berapa? 0,1 cm, oke, atau 1 mili ya, 0,1 cm. Cocok? Ah, ya. Berarti delta X-nya itu sama saja dengan setengah dari 0,1. Berarti berapa? 0,05 cm. Nah, ini untuk penggaris. Lalu jangka sorong itu ketelitiannya itu 10 kali lipat daripada penggaris. Berarti skala terkecilnya berapa untuk jangka sorong? Skala terkecilnya 0,01 cm. Maka delta X-nya dibagi 2 berarti berapa? 0,005 cm. Itu kalau dalam senti ya. Nah, mikrometer strobe itu 10 kali lipatnya lagi dibandingkan dengan jangka sorong. Kalau begitu, untuk mikrometer strobe itu skala terkecilnya berapa? 0,001 cm. Maka delta X-nya berapa? 0,0005 cm. Seperti itu. Ini kalau dalam sentimeter. Tetapi kalau misalnya ini kita buat dalam milimeter, maka nolnya berkurang 1 jadi 0,005 milimeter. Hasil pengukuran kalau mikrometer strobe itu biasanya dalam milimeter. Tapi untuk jangka sorong itu dinyatakan dalam sentimeter. Tapi tidak menutup kemungkinan itu dinyatakan dalam milimeter juga. Kalau ini kita buat dalam milimeter, berarti jadi berapa? 67,4 plus minus 0,05 di sini berarti dalam milimeter. Jelas? Ya, oke ya. Ibu clear ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Untuk mikrometer strobe. Di mikrometer strobe ya, ini juga memiliki 2 buah skala. Skala yang di sini ini adalah skala tetap. Lalu yang ini yang diputer-puter itu adalah skala nonius. Yang kita baca itu adalah sebelum garis ini, ya, sebelum ini. Sebelum garis yang ini, ya, batasannya ini. Berarti yang kita baca sebelumnya di skala tetap itu adalah ini, yang ini. Nah, kalau ini 0, ini berarti kan angka tengahan kan ya. Jadi kalau ini 1, berarti ini berapa? 1,5. Oke, yang ini 2, maka ini 2,5. 3, 4, 5, 6, 7.
Di sini 7, maka yang ini berarti 7,50. Ini dalam milimeter. Nah, lalu selanjutnya yang kita baca itu adalah dinonius yang satu garis lurus dengan ini, garis tengahnya dari skala tetap. Ya, yang persis satu garis lurus dengan ini. Ya, yang ini berarti. Ini, membacanya itu dari bawah, bukan dari atas. Ya, dari bawah. Ini 10. Berapa ini? 11, 12, 13, 14. Oh, ini berarti 0,14 mm. Lalu kita tambahkan. 750 ditambah 0,14. Berarti berapa? 7,64. Maka hasilnya adalah 7,64 mm. Ini delta X-nya tadi untuk mikrometer stroke dalam milimeter adalah 0,005 mm. Cukup gampang ya. Jadi tidak boleh salah ya nanti ya ujian sekolah nomor 1 sama nomor 1 kalau bukan ini yang keluar. Pasti ya. Cuma nanti gambarnya seperti apa ya nantilah kita lihat ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Beda? Ya, sekarang kita lanjut lagi ke aturan angka penting. Ya. Ini cara penulisan angka pentingnya ya. Angka penting, angka yang bukan 0 itu semuanya adalah angka penting. Ya, angka yang bukan 0 itu semuanya adalah angka penting. Nah, misalnya sekarang 1, 2, 3, 5,76. Ini berarti seluruhnya adalah angka penting. Maka di sini ada berapa angka penting? 6 angka penting. Berikutnya, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 itu juga angka penting. Jadi misalnya 1, 0, 0, 3, 5. Berarti ini berapa angka penting? 5 angka penting. Angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari satu angka bukan di apa ini? Angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari suatu bilangan desimal. Itu juga adalah angka penting. Deretan akhir bilangan desimal. Jadi misalnya begini, 4,537000. Yang ini berarti adalah angka penting. Ya, berarti ada berapa angka penting? Ada 6 angka penting. Ya, 6 angka penting. Tetapi untuk angka 0 yang menyatakan nilai tempat suatu bilangan itu bukan angka penting. Contohnya begini. Misalnya ada 45000. Maka ini 3 ini bukan angka penting. Kenapa? Karena 03 ini itu menyatakan nilai tempat dari angka yang bukan 0 ini. Ya, jadi untuk 5 ini menempati nilai apa? Tempat apa? Ribuan. Kemudian yang 4 menempati puluhan ribu. Jadi ini bukan angka penting. Maka ini kalau 45.000 berapa angka penting? 2 angka penting. Sama aja kalau yang desimal punya di depan ya, di depan ini. 0,003700 misal seperti ini. Yang ini angka penting, tetapi yang ini bukan angka penting. Kenapa? Karena 03 ini menyatakan nilai tempat dari 3 dan 7. Ya, maka dia bukan angka penting. Kalau begini yang ini berapa angka penting? 4 angka penting. Ya. Nah, seperti itu ya. Jelas untuk perhitungan angka pentingnya ini? Ada pertanyaan? Ada ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau di dalam penjumlahan ya, penjumlahan dan pengurangan, bagaimana cara menuliskannya angka pentingnya, itu hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Jadi contohnya misalnya gini, ada angka hasil pengukuran misalnya tadi 4,67. Kemudian hasil pengukuran keduanya adalah 2,37. Ya. Nah, jangan 37 tunggu dulu. Ganti angkanya. Bentar. Misalnya 075 gitulah ya. Nah, ini tambah lagi 3 ya boleh. Nah, ini kita jumlahkan misalnya. Nah, kita jumlahkan berarti jadi berapa? 8, lalu 4, lalu 7, 6, koma. Nah, ini hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan atau satu angka yang ditaksir. Nah, kalau mengandung satu angka itu berarti ini kita bulatkan ke depan sampai di satu angka di sini. Maka 4 dengan 8-nya ini harus kita bulatkan. Nah, aturan pembulatan.
Angka 5 ke atas jadi berapa? Jadi 1. Di bawah 5 jadi 0 ya. Jadi kita bulatkan mulai dari angka 8. Angka 8 dibulatkan jadi berapa? 1. Berarti ini jadi angka 5 ya. 5 dibulatkan jadi 1. Berarti ini jadi 8. Maka ini kita tulis dalam 6,8. Nah, sekarang dia hanya mengandung satu angka yang diragukan. Artinya kamu tuliskan dalam bilangan desimal ya, desimal satu tempat desimal aja. Nah, untuk pengurangan juga sama ya. Kalau pengurangan juga sama, caranya tetap sama ya. Jadi kalau misalnya kita mau kurangi nih ya, 4,673 dikurangi 2,075. Kita kurang berapa nih? 8. Terus berapa? 9. Lalu 5. Ini 2. Ah, ini kan ada 3 angka yang diragukan di belakang. Maka kita bulatkan tuh. Jadi berapa? 2,6 ya. Satu tempat desimal aja. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana untuk perkalian dan pembagian? Di perkalian dan pembagian, misalnya ada angka 4, siapa yang ada kalkulator? Dikalikan dengan 2,5 misalnya. Ya, oke, dikalikan coba ini hasilnya berapa? Kali 2,5. 10,9375. Oke, nah, sekarang angka yang di atas ini berapa angka penting? 4 angka penting. Yang di bawah berapa angka penting? 2 angka penting. Yang hasilnya ini berapa angka penting? 6 angka penting. Ini tidak boleh. Tidak boleh seperti itu cara menulisannya. Tetapi kita melihat dari angka yang dikalikan atau yang dibagi, yang paling sedikit angka pentingnya itu yang mana? 2 angka penting ya. Maka hasil ini harus dinyatakan dalam 2 angka penting. Tidak boleh dalam lebih daripada 2 angka penting, karena yang paling sedikit 2. Nah, untuk itu maka kita ini harus ubah dulu ke notasi ilmiah. Jadi kita ubah menjadi 1,09375 kali 10 pangkat 1. Setelah itu barulah kita buat ini menjadi 2 angka penting. Karena ini kan masih juga 6 angka penting. Untuk menjadikan dia 2 angka penting, kita harus bulatkan. Berarti 5, jadi di sini 8, terus 4. Tetap 9, lalu ya, maka hasilnya adalah 1,1 kali 10 pangkat 1. Begitu ya. Bisa ya? Ya. Ingat kembali kan? Oke, ya. Itu tentang angka penting ya. Jadi selesai untuk pengukuran. Sekarang yang ini. Hasilnya. Yang kita baca yang mana? Ini ya. Ini berapa? 1,2. Lalu yang paling lurus ini yang mana? Keempat ya ini ya. Kayaknya ya. Ya atau ya? Ya, berarti 1, 2, 3, 4. Udah, langsung di sini berarti 24. 1,24. Ini dalam sentimeter ya. Oke. Good lah. Oke, nah yang berikutnya sekarang kita masuk di vektor ya. Kita masuk di vektor ya, menentukan besar dan arah suatu vektor. Nah, ini kalau dalam penjumlahan vektor ya, ini rumus penjumlahannya, resultannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Theta itu adalah sudutnya. Kalau pengurangan ya kamu tinggal kasih kurang aja ya, tapi yang keluar enggak seperti itu. Kita akan langsung masuk di bagian yang ini ya. Yang apa namanya ini membentuk sudut ya, membentuk sudut. Kalau ada vektor yang membentuk sudut seperti ini, maka kita harus uraikan ke sumbu x dan ke sumbu y, diproyeksikan. Yang x itu selalu cos, yang y itu selalu sin. Tapi kamu harus ingat bahwa sudut yang dibentuk itu harus terhadap sumbu mendatar ya. Lebih gampang kamu menggunakan metode analitis seperti ini. Ya, jadi resultannya nanti sama dengan akar dari fx pangkat 2 ditambah fy pangkat 2. Tetanya itu berarti sama dengan tangen min 1 dari FY per FX. Ya. Ini ada semua kok. Gak perlu dicatat. Di bukunya itu ada nanti. Fotokopinya ada. Ya, ada. Ada semua, ada. Ya, jangan dicatat. Nah, yang mau dicatat itu yang ini. Kalau kamu mau nyatat ya. Ya, ini sekarang. Ini ada 3 buah vektor nih ya. Ada 3 buah vektor seperti ini.
Maka ini harus diuraikan. F3 ini kamu harus uraikan. Yang ini jadi apa? F3X, kemudian F3Y. Lalu berikutnya, vektor F1, ini F1X, kemudian ini F1Y. Ya. Oke, jadi yang ini adalah F1X, F1Y. Kemudian yang ini adalah F3X, lalu ini adalah F3Y. Ya. Nah, ini sudutnya adalah 30 derajat. F3-nya adalah 30 Newton. F1-nya adalah 30 Newton. Berarti F1X sama dengan F1 cos 30. Berarti F1 cos 30 derajat. Sama dengan berapa ini? 30 Newton dikalikan dengan cos 30 berapa? Setengah akar 3. Berarti sama dengan 15 akar 3 Newton. Ya. Lalu F1Y sama dengan F1 dikalikan dengan sin berapa? 30 derajat. Bukan 60, 30. Berarti ini 30 Newton. Sin setengah, 30 berapa? 1/2 kan? Maka ini sama dengan 15 Newton. Kemudian F3 tuh. F3X. Berarti sama dengan F3 dikalikan cos 30 derajat. Sama dengan sama-sama 30 Newton ya. Kalikan setengah akar 3. Berarti sama dengan 15 akar 3 Newton. Kemudian F3Y sama dengan F3 dikalikan dengan sin 30 derajat. Ini sama dengan berapa? 30 Newton dikalikan setengah. Sama dengan 15 Newton. Nah, sekarang kita cari resultannya ya. Cari resultannya. Untuk mencari resultan, ya, mencari resultan, sekarang kita melihat yang ke sumbu X ada berapa vektor? Maka kita sebut saja Rx gitu ya. Yang ke sumbu X ada berapa? 2. Yang satu ke kanan. Berarti ini positif, satu ke kiri. Maka ini negatif. Jadi sama dengan apa? F3X dikurangi dengan F1X. F3X berapa? 15. Ini 15. Kurang. Berarti hilang ya? 0 ya. Maka ini sama dengan 15 akar 3 Newton dikurangi dengan 15 akar 3 Newton sama dengan 0. Oke. Rx-nya sama dengan 0. Nah, sekarang yang ke sumbu Y. Cari RY-nya. Semuanya arahnya ke atas. Berarti diapain? Jumlah semuanya. Ada berapa? F1Y, lalu ada F2, lalu ada F3Y. F1Y berapa? 15 Newton. F2? 10 Newton. F3Y? 15 Newton. Berarti sama dengan? 40. 40 Newton. Nah, untuk mencari resultan, itu berarti akar dari nanti Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Tapi Rx-nya kan sama dengan 0, ya kan? Berarti sama dengan akar 0 ditambah dengan Ry kuadrat. Maka sama dengan Ry, sama dengan 40 Newton. Kalau cari arah, berarti theta. Ini theta itu berarti sama dengan apa? Tangen min 1 dari Ry dibagi dengan Rx. Sama dengan apa? Tangen min 1 dari 40 Newton dibagi dengan 0. Sama dengan 0 ya. Nah, kalau 0 berarti berapa derajat tetanya? Tangen min 1 dari 0 derajat. Sama dengan 90 derajat. 90 derajat berarti arahnya ke atas. Ya. Ini kan sumbu X-nya sini. Nah, ini 90 derajat itu ke sana. Atau nggak perlu dicari, ini pun nggak perlu dihitung, nggak ada masalah. Kan ini Rx-nya 0, berarti resultannya itu adalah searah sumbu Y positif. Berarti vertikal ke atas 90 derajat. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya ada. Oke, good ya. Nah, jadi nanti misalnya ada suatu perjalanan gitu ya. Ada suatu perjalanan misalnya ini jalan dulu ke sana ya, pertama. Kemudian membelok lagi. Lalu berikutnya naik ke sana ya, seperti ini. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka yang perlu kita uraikan ini yang ini. Misalnya ini jalan sejauh 30 meter. Kemudian di sini 25 meter. Lalu ini adalah 20 meter. Lalu sudutnya misalnya ini adalah 37 derajat. Sebutlah ini S1, ini S2, lalu yang ini adalah S3 gitu. Maka yang perlu diuraikan yang mana? S1. Ini jadi S1 X, lalu ini jadi
S1Y ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah S1X, yang ini adalah S1Y. Maka S1X sama dengan berapa? Cos 37. Hah? 0, cos 37 0,8 kali 30 berapa? Tidur. Gini. Lihat ke depan, berpikir. Berapa? 24, berarti 24 meter. Lalu S1Y sin 37, Austin. Lihat sini. Ya, jangan tunduk-tunduk. Berapa cos sin 37, Austin? 0,6. Ya, 0,6 kali 30 berapa? 18 meter. Sekarang yang ke sumbu X, berarti SX sama dengan berapa? 22 ke kanan nih. S2 dengan S1X. 24 ditambah 25 berapa? 49 meter. Lalu SY 38 meter. Nah, nanti untuk cari resultannya berarti sama dengan akar dari SX kuadrat ditambah SY kuadrat, gitu ya. Lalu cari tetanya ya kita menggunakan tangen min 1 atau arcs tangen, boleh SY dibagi dengan SX. Oke? Nanti silahkan dilanjutkan sendiri kalau kamu mau kerja ya. Ya, sudah SKL 1 finish. Sekarang kita akan masuk di SKL 2. Jadi nanti, karena kan ini udah sampai SKL 1. Nanti kalau bukunya udah datang, kalian mulai kerjakan SKL 1-nya ya. Nah, udah berapa menit nih? Ya, nanti kita akan masuk di SKL 2 ya. Masuk di SKL 2 tentang gerak lurus beraturan nih. Sekarang Ibu akan stop share yang di sini dulu. Ya. Oke. Ini yang kalian punya nanti. Ya, yang Ibu fotokopi. Ya. Nah, sekarang kita mau baca nih, ya. Kita mau baca, mau coba tes-tes nih, besarkan dulu. Ya, gambarnya aja. Nih, ya, kita mau tes nih. Kita baca nih, berapa nih? 0,5 berapa? Ini kan yang kita baca ini kan? Ini sebelum 0. Berarti 0,5. Yang paling lurus mana nih? 45 atau? Harus vertikal sih, harus vertikal kita membaca. Ini rancu nih. Udahlah, anggaplah yang ini udah. Ya, anggap ini udah. Ya, kita anggap ini. Yang mana-mana baca. Ya, berarti ini 45. Maka ini 0,545. Ya, begitu ya. Oke. Caranya membaca seperti itu. Nah, sekarang yang ini. 3,1 berapa? 4 ya. Kamu nanti lihat yang ada di pilihannya yang mana gitu ya, paling tepat ya. Nah, sekarang nih mikrometer stroke. Yo. 9,5 ditambah 0. 0 bukan 0 ini dari ngitungnya dari sini. Berarti 46, 47, 48, 49, 50. Berarti ini 9,50 tambah 0,50. Jadi 10,00 ya. Oke. Bisa ya? Perhatikan. Nah. Sekarang nih lagi. Ayo. 3,1. 1 berapa? Oh, mana. Ini ya. 6,5 atau 7 ya? Nanti ya 65 ya udah ya. Oke. Ini lagi 3,1. 3,1. Mana 3 pas?
Oh, mana? No, tidak. Ini 3,0, 3,06 ya. Ini 6,1. Ayo, mana. Pokoknya dicari yang paling sejajar itu aja. 65, ya udah. Yang ini 8,00, 8,16. Ini 25, 277. Oke. Nah, yang vektor ini, nah ini kan diuraikan dalam sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau sumbu X itu vektor satuannya I, sumbu Y itu vektor satuannya J. Jadi ditinggal ditambahin aja. Ini F1-nya berapa? Tunggu kita lihat F1-nya berapa. 14. F1 14, F2 10 ya. Oke. Kasih kecil dulu ya. Oke. Ya, nah. Maka untuk ini gimana caranya? Kita apain? Diuraikan. Yang ini F1-nya diuraikan ke Kita uraikan ke sumbu X, kemudian kita uraikan juga ke sumbu Y, ya kan? Nah, sekarang setelah diuraikan ke sumbu X, ini F1-nya kan tadi 14 ya, 14 Newton. Lalu F2-nya adalah 10 Newton ya. Nah, F1 cos 60 berapa? Setengah. 1/2 kali 14? 7. Oke, ya ini 7 Newton. Lalu F1Y sin 60. Setengah akar 3. Berarti dikali 14. 7 akar 3. Nah, sekarang kita cari Rx-nya tuh. Rx-nya berarti kanan dikurang kiri. Sama dengan 3 Newton. Lalu Ry-nya hanya ada 1. Berarti 7 akar 3 Newton. Nah, maka resultannya itu adalah Rx-I ditambah dengan Ry-J. Nah, ini dalam Newton. Kalau gitu Rx-nya berapa? 3. Maka ini 3I ditambah dengan 7 akar 3J. Seperti itu ya. So easy. Easy gitu ya. Sekarang ini vektornya nih. Seorang berjalan 6 meter ke utara. Utara mana utara? Utara ke atas ya. Ini utara berapa meter? 6 meter. Oke, ini 6 meter. Terus berbelok ke mana? Ke timur. Ke timur berapa meter? 8. Ya lebih panjang ya, 8. Oke. Terus berikutnya kemana lagi? 8 meter. Ke selatan berapa meter? 12. Oke, berarti ini turun lagi. 12 meter ya. Bentar. Kita kasih naik lagi dulu. Oh, sudah bisa. ya oke, 12 meter. Ya udah kita gambar ulang lah. Bentar. Ya, jadi ini tadi ke sana, kemudian ke sini, lalu turun gitu ya, 12 meter. Nggak boleh putus kalau gambar. Ya. Nah, nanti kamu ngerjainnya ya seperti ini, digambar gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Perpindahannya itu berarti titik ini ke sini. Ya. Nah, ini 6 meter. Lalu ini berapa? 8 meter. Ini 12 meter. Sekarang berarti kita harus ambil garis ini di sini, ya. Ya, di sini berarti berapa ini sisanya? 6, ya, 6 di sini. Oke, yang ini 6 meter, yang ini 8 meter. 8, 6 pasangannya dengan berapa? 10. Oke, jadi perpindahannya nanti berarti sama dengan akar dari Sx kuadrat ditambah Sy kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 8 meter ditambah dengan 6 meter, tapi ini adalah pangkat 2, ini juga pangkat 2. Hasilnya adalah 10 meter. Ke arah mana nih? Ke arah tenggara. Ada yang tidak hafal arah mata angin? Ada?
Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Ya, timur laut ke sana, ya. Ya. Ada lagunya tuh. Nah, itu lagu TK-nya kamu ya? Iya. Iya, Ibu juga hafal, tapi beda nadanya di Makassar dengan di Jawa. Kalau di Jawa lebih indah apa nadanya. Ya, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Bagus Ibu toh? Itu lagu TK-nya Ibu, jadi sambil pakai gerakan dulu. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Jadi kita nggak lupa. Itu lagu TK-nya Ibu. Berapa? Bukan 45 tahun yang lalu. Lah sekarang Ibu umurnya 58. Berarti 54 tahun yang lalu. Ya, oke, ini lagi nih ya, ini contoh lagi nih. Kita gerak cepat nih yang ini. Ya. Gerak cepat yang ini untuk ketiganya, ya. Sekarang yang ini. Anggaplah ini adalah F1, maka F1X berapa? Cos 60. Setengah, berarti ini adalah 1,5. Kemudian F1Y, sin 60. Berarti 1,5 akar 3. Ini anggaplah ini adalah F3 gitu ya, ini F2 gitu. F2X 3. Oke. Kemudian F2Y 3 akar 3. Sekarang Rx-nya 3 kurang 3 0, berarti 1,5. Kemudian RY min 1,5. Min 1,5 akar 3. Nah, ini untuk cari R-nya. Gampangnya 1,5 sama-sama 1,5. Masukin dalam akar atau enggak? Enggak usah. Jadi 1,5 dikalikan akar dari 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. 1,5 kali akar 1 ditambah 3. 1,5 dikalikan akar 4 sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah 3. Itu ya. Ya. Oke, bisa ya? Bisa lah. It's so easy. Ya ini yang lainnya nanti coba kamu kerjakan. Ini yang ini nih. Yang ini. Yang ini. Bersama Ji, ya. Caranya sama. Ini sisa apa? Yang A ini diuraikan ke sumbu X. Berarti AX berapa? 2. AY berapa? 4. Kemudian BX berapa? 4. BY berapa? 4. Jadi untuk RX-nya berapa? 6. RY-nya berapa? 8. Maka R sama dengan 10. Ya ini, tapi nggak boleh langsung ditulis R10 ya. Inaya udah sering miliki. Ngantuk. Lihat ke depan ya. Tapi nggak boleh langsung gini ya. Mesti ditulis jalannya ya, Viola ya. R-nya sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat baru ditulis ya. Oke? Bisa ya? Nanti kamu kerjakan ya sampai di vektor itu. Clear dulu. Hari Senin ada nanti bukunya ya. Oke? Nah, ini sama. Ini juga sama. Ini diuraikan ya. Ya, ini gampang. Sama aja perpindahan vektor itu cukup gampang. Yang ini sekarang. Kita masuk di SKL 2 yaitu tentang GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan, gerak melingkar ya, gerak berubah beraturan. Udah bilang belum? Belum ya? Oke, di GLB ya, GLB itu kalian ingat rumusnya GLB itu apa ya? Gerak lurus beraturan. Kalau ada benda bergerak dengan kecepatan V, menempuh jarak S selama selang waktu T. Hubungan antara V, ST itu apa? S sama dengan
V kali T. Kalau V sama dengan S per T. Kalau T sama dengan S per V. Ya, ingat ya itu. Nah, kalau misalnya kita mau mencari di dalam bentuk grafik, ini kan V ya, ini voltase. Kalau grafik V dengan T, kalau grafiknya lurus begini, berarti ini GLB. Lalu kalau grafiknya naik ke sana, berarti ini adalah GLBB. Tapi ini dipercepat. Kalau turun, berarti GLBB diperlambat. Ya, ingat ya. Nah, sekarang yang ini. A ke B. Dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. B ke C. Dipercepat. C ke D. Lambat. D ke E. E ke F. Lambat. Tapi yang ditanyakan ini yang perlajuannya sama. Perlajuannya sama itu artinya pertambahan kecepatannya sama. Atau percepatannya sama. Entah itu diperlambat atau dipercepat. Yang kamu ingat A itu berarti sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Sebutlah di sini adalah A1, yang ini adalah A2, ini adalah A3, lalu ini adalah A4, lalu ini adalah A5. A1 delta V-nya berapa? 20 ke 25? 5. Dibagi dengan time-nya berapa? 20 per 20. Berarti sama dengan 1/4 ya. Ini A1. Nah, kemudian A2. Delta V-nya berapa? 20. Oke. Delta T-nya 20. Berarti sama dengan 1. A3. C ke D. Delta V-nya 10. Minus 10 ya, karena turun ya. Dibagi delta T-nya berapa? 10. Berarti sama dengan min 1. Kemudian A4. Min 10 per 20. Berarti min 1 per 2. Lalu A5. 25 per 20. Oh, min 25. Berarti sama dengan minus 5 per 4. Yang di sini yang sama. Itu tidak peduli min plus. Karena perlajuannya. Berarti A3 dengan A2. A3 itu siapa? CD ya? Oh, BC dan CD. Ya. Oke. Gampang kan? Gampang. Ya. Ah, ini lagi nih. Sebuah mobil apa? Habis. Naik bisa. Ya, udah. Oh, ya udah sampai sini dulu ya. Oke, nanti kamu lanjutkan sendiri. Oke, thank you.